Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar dari materi pelajaran 5, Aku dan Kamu Pasti Bisa. Namun sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama untuk mengawali pelajaran hari ini. Silakan anak-anak, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih karena kami boleh sampai di Senin yang baru lagi. Tuhan, sebentar kami akan belajar. Berkati kami agar kami bisa mengerti pelajaran hari ini. Berikan kami semangat untuk kami bisa mengikuti sekolah meskipun melalui online di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Amin. Baik anak-anak. Pada pelajaran 5, kita akan belajar tentang 1. Kelebihan dan kekurangan dalam hal kemampuan. 2. Mensyukuri kehadiran Allah dengan cara bersyukur atas diri sendiri dan sesama. Yang 3, serta menunjukkan sikap hidup menerima orang lain apa adanya. Nah, sebelum kita belajar di materi 5, kita akan mengingat kembali pelajaran 4. Dalam pelajaran A4, apa tema pelajaran 4? Yuk dipilih. A. Aku luar biasa, B. Aku istimewa, dan C. Aku berharga. Ingat-ingat dan boleh jawab dengan memilih salah satu. Dan ya, jawabannya adalah B. Aku istimewa. Selanjutnya, dalam materi pelajaran 4, kita belajar tentang apa sih? A. Keistimewaan setiap orang sama. B. Allah menciptakan semua orang. Dan C. Manusia diberikan keistimewaan yang berbeda-beda. Coba pilih lagi dan jawabannya adalah ya, C. Manusia diberikan keistimewaan yang berbeda-beda. Nah, dalam pelajaran 5, dengan tema aku dan kamu pasti bisa, begitu menyenangkan ya jika setiap orang memiliki banyak kelebihan. Namun, dalam kenyataan tidak semua orang menunjukkan banyak kelebihan. Kelebihan di sini yang dimaksud yaitu berkaitan dengan kemampuan. Apa itu kemampuan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemampuan diartikan sebagai kesanggupan, kecakapan, kekuatan, dan kekayaan. Sedangkan menurut Stephen P. Robbins mendefinisikan kemampuan sebagai suatu kapasitas individu untuk melaksanakan tugas dalam pekerjaan tertentu. Nah, kemampuan dibagi menjadi kemampuan linguistik, yaitu kecerdasan yang berkaitan dengan kemampuan berbahasa atau berkomunikasi, baik dengan berbicara maupun menulis. Berikutnya, kemampuan intelektual, antara lain kecerdasan angka, pemahaman verbal dalam bentuk melengkapi kalimat, pengetahuan kosakata hubungan dengan kata, ataupun kecepatan persepsi, kemampuan memberikan gambaran, dan pemahaman tentang lingkungan. Sedangkan yang ketiga yaitu kemampuan fisik. Ya, kemampuan fisik. Nah, kemampuan-kemampuan ini juga dekat hubungannya dengan bakat. Seseorang yang memiliki potensi atau kemampuan yang terlihat sejak kanak-kanak disebut bakat. Dan setiap anak-anak memiliki bakat dan minat masing-masing. Bakat adalah suatu kemampuan yang ada di dalam diri seseorang di mana bakat ini perlu untuk dikembangkan dan dilatih lebih lanjut. Nah, bakat dibagi menjadi 2, yaitu umum. Bakat umum adalah bakat yang dimiliki oleh semua orang. Contoh dari bakat umum yaitu kemampuan berbicara, mampu berpikir, mampu berjalan, bergerak, menulis, membaca, dan masih banyak lagi contoh bakat umum, bakat yang dapat dimiliki oleh semua orang. Sedangkan bakat yang kedua yaitu
Bakat khusus. Bakat khusus ini adalah bakat yang tidak dimiliki oleh semua orang. Contohnya yaitu seperti bakat melukis, bernyanyi, bermain musik, menulis, menari, olahraga, kerajinan, dan masih banyak lagi. Bakat perlu dilatih atau dikembangkan. Bila tidak, maka bakat itu tidak akan muncul atau terpendam. Contohnya, jika kamu merasa memiliki bakat dalam bermain musik, kamu mau melatihnya dengan ikut les, ikut ekskul musik yang ada di sekolah, atau berlatih secara mandiri dari rumah. Seperti kisah dalam Keluaran yang menceritakan tentang kisah Bezalel dan Aholiab. Bezalel berasal dari suku Yehuda, sedangkan Aholiab berasal dari suku Dan. Tuhan memberikan kepandaian kepada mereka. Mereka membuat berbagai macam karya seni untuk kemah suci. Nah, kemah suci ini sendiri adalah tempat ibadah bagi orang Israel. Bezalel adalah ahli dalam merancang benda-benda berharga, seperti perhiasan termasuk ukiran-ukiran. Sedangkan Aholiab ahli dalam pembuatan perkakas-perkakas, membuat pakaian, serta kelengkapan para imam dan orang Lewi. Ketika Musa diminta untuk mempersiapkan pendirian kemah suci, maka Bezalel dan Aholiab menjadi orang yang terpilih. Mereka diberikan kesempatan terlibat dalam proyek kemah suci. Mereka menerima penunjukan tersebut dan terlibat dalam pekerjaan yang diberikan dengan petunjuk tersebut. Dengan kerajinan dan ketekunan dalam bekerja, mereka menjadi ahli dalam bidangnya. Nah, anak-anak, selain kelebihan dalam diri, ada juga yang namanya kekurangan. Dan dalam hal apa saja kamu merasa kurang? Beberapa dari kita bahkan merasa tidak percaya diri karena kekurangan yang dimiliki. Contoh, kamu merasa kurang dalam hal pelajaran. Ada yang merasa kurang dalam hal olahraga. Ada juga yang merasa kurang dalam hal musik, dan masih banyak lagi. Bila mengetahui kekuranganmu, kamu perlu memperbaikinya. Kamu bisa meminta orang lain untuk menguranginya. Bisa juga belajar dari orang lain. Kamu tidak perlu merasa takut ataupun malu. Dengan begitu, kamu akan menjadi lebih baik lagi. Untuk itu, kamu harus bersyukur atas apa yang Tuhan berikan dengan cara mengasihi diri sendiri dan sesama. 2. Mau mengasah kemampuan atau kelebihan yang ada. 3. Menggunakan kelebihan, bakat untuk menolong orang lain. 4. Tidak sombong dengan kelebihan yang dimiliki. 5. Tidak menghina perbedaan yang dimiliki orang lain. Dan yang keenam terakhir, tidak merasa malu atau takut dengan kekurangan, tetapi mau belajar untuk memperbaiki. Nah, anak-anak, itulah 6 hal cara untuk bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan sekarang pembelajaran kita sampai di sini. Jika ada pertanyaan dari anak-anak, kalian boleh mengirimkan WA kepada Miss tentang pertanyaan tersebut. Dan untuk mengakhiri pelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari anak-anak, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran hari ini. Kami sudah belajar untuk menerima diri kami, tidak merasa malu terhadap kekurangan, tetapi belajar untuk memperbaikinya. Dan kami juga belajar bahwa Tuhan Yesus memberikan kami, menciptakan kami dengan bakat kami yang berbagai macam, dan biarlah kami boleh saling menghargai dan menerima perbedaan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami akan melanjutkan pembelajaran kami melalui tugas-tugas yang ada.
Tuhan tolong kami agar kami bisa memahami dan mengerti pembelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, jangan lupa kerjakan tugas yang Miss berikan di Google Classroom ya. Pembelajaran kita sampai di sini. Selamat belajar and God bless you.